Halo Press Squad, ketemu lagi di podcast Versus. Dan sekarang perkenalkan, gua host kalian yang akan menemani, yaitu adalah Randika Jamil. Dan gua hari ini bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi terkenal di Nigeria sempat. Ya, dan tapi lebih terkenal di Indonesia tentunya dong. Nih kalau misalnya belum tahu pasti bertanya-tanya kira-kira siapa ya? Kalian pasti udah tahu karena ada thumbnailnya. Jadi nggak usah sok-sokan siapa ya, padahal udah tahu di thumbnail kan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita dibikin kayak seolah-olah seperti rahasia ya. Gue akan menyanyikan salah satu lagunya mereka yang cukup lumayan fenomenal dan terkenal di skena anak Jaksel, yang ku rela pergi party pulang party, ya itu ya. Jadi memang itu adalah salah satu lagu skena anak Jaksel ya. Siapa lagi kalau bukan Armada? Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nampak segar sekali loh ini. Iya, abis mandi tadi. Wah benar juga ya. Saya habis begadang nih ya mandi, nanti muka saya gini-gini aja. Gitu ya. Nih ngobrol soal Armada ini cuma berdua ya? Cuman berdua. Masih kurang satu. Hari ini berdua. Hari ini berdua aja. Ya, oke. Tapi kalau ngobrolin Armada udah 15 tahun. 15 tahun. Ya kan? Alhamdulillah. Berkarya jadi pelukis pasir kan? Bukan. Kita lebih ke ini. Ngepang rambut. 15 tahun berkarya di dunia musik Indonesia. Musik Indonesia. Iya. Nih, gimana rasanya nih? Ya, biasa aja. Benar juga pertanyaannya biasa 15 aja. tahun. Kalau dihitung per hari, berapa hari itu lama juga ya. Matematika Yang jelek pasti kebenarannya. 15 tahun ini banyak mimpi-mimpi kita yang sudah terrealisasi. Memang hijrah dari Palembang ke Jakarta, dari kampung ke kota besar, mengejar mimpi kan. Ya alhamdulillah, Allah izinkan apa yang kami ikhtiarkan, kami usahakan sampai sekarang masih dikasih sama Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lebih ke apa ya? Nungguin ya. Iya. Bener, saya masih nungguin loh, karena saya tadinya mau masuk tapi takut serius banget kan obrolannya. Jadi saya diem aja tadi. Jadi selama 15 tahun ini akhirnya udah banyak lah mimpi-mimpi yang dicapai. Ya, dan tapi masih ada dong mimpi-mimpi yang bakalan terus dikejar. Masih banyak. Masih termasuk juga hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan juga kita dapat gitu loh. Kita achieve gitu. Oh iya. Ada satu mimpi yang sampai sekarang wah keren nih, akhirnya kesampaian juga nih. Misalnya manggung tadinya di 10 orang, tiba-tiba di 2.000 orang gitu, atau enggak apa ya? Kemana gitu. Mungkin salah satunya ini ada satu film yang dibuat berdasarkan satu lagu kita. Oh iya. Yang judulnya Asal Kau Bahagia. Ya. Jadi dari lagu itu dibikinlah sebuah film, diangkat sebuah film kan. Biasanya itu kan kalau orang bikin film itu kan idenya itu dari buku, novel, cerita urban, apa gitu kan. Bisa dibilang nggak tahu ya. Tapi sepengetahuan kita sih belum pernah ada ya dari lagu, benar-benar dari lirik lagu yang pendek begitu dijadikan sebuah film. Gitu kan, film panjang. Itu adalah salah satu achievement yang tidak pernah kita bayangkan. Iya, ternyata bikin karya dari lagu ada yang mengembangkannya lagi jadi sebuah film gitu. Dan betul. Kemarin juga buat gua ini satu achievement pribadi sebenarnya. Jadi kita kemarin event, ada salah satu festival lah di Jakarta gitu. Nah, kami itu main setelah Padi Reborn. Oke. Jadi pas Padi main, alhamdulillahnya gue masih sempet nonton, dan dari pertama malah datang nonton gitu. Gue naik ke atas panggung nontonin gitu. Setelah berapa lagu mereka tuh, pas lagu Bayangkanlah, tiba-tiba kayak kepala gue tuh ke-recall zaman gue dulu SMA, pulang sekolah, gitu. Jalan kaki dari rumah ke Stadion Kamboja, dekat waktu itu, nama venue-nya Stadion Kamboja. Terus nggak beli tiket. Oh, ternyata jebolan juga. Jebolan, manjat pagar, lari dari kejaran, nungguin jebolan ini. Terus nyanyi. Maksudnya gue di bawah panggung gitu, di depan, di bariketnya,
Mas Fadli dan semua gitu. Terus tiba-tiba gue ke-recall momen itu gitu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis terus kayak Emosional. tiba-tiba cengeng sendiri gitu kayak ya Allah gue tuh dulu ada di bawah, ada di area penonton gitu, dan memang benar-benar jadi penonton gitu. Sekarang gue bisa ada di atas panggungnya mereka, bukan hanya nonton tapi satu panggung gitu, bisa manggung di panggung yang sama kayak mereka. Oh ternyata pencapaian gue udah sampai segini. Ya, jadi gitu apa namanya kayak itu pencapaian pribadi ya. Itu jadi pencapaian pribadi kayak yang wah. Ya walaupun sebenarnya dulu tuh udah manggung satu panggung bareng. Sampai nyanyi bareng di lagu yang sama dengan Om Iwan Fals. Itu kan udah suatu pencapaian yang ini banget. Ya. Cuman nggak tahu kenapa kemarin tuh tiba-tiba gitu momennya wah bisa nangis sendiri, tapi ya gitu nangisnya. Mungkin karena lagunya kali. Karena lagunya itu kan suka merekam apa? Memori. Iya betul. Suka merekam itu kan, jadi pas kebenaran Rizal nonton lagunya itu jadi langsung flashback ke belakang. Keinget momennya juga, terus juga waktu itu pada saat itu lagi gimana, itu kan biasanya gitu ya, nge-recall bisa sampai segitunya kalau musik gitu. Nah, ini kan tahun-tahun kemarin tuh konser 15 tahun. Ya. Itu di kota mana aja? Sebenarnya kemarin itu ada 15 kota. Cuman yang baru kejadian itu 2 atau 3 kota. Karena kemarin itu kan ada insiden lah soal event kan. Ya, betul. Ada yang bikin eventnya ngaco lah segala macam. Terus jadinya ngerembet ke basnya ke semua. Ke semua gitu. Jadi sebenarnya konser 15 tahun yang 15 kota itu juga belum selesai sampai sekarang. Gitu. Cuman ini sedang pertimbangkan apakah akan dilanjutkan atau gimana, belum tahu. Masih belum tahu tapi ya. Oke. Tapi mungkin kalau kami sih pengennya lanjutin karena udah keburu apa namanya? Masih tahu dan gitu ya. Memang berhutang 13 kota berarti 12-13 kota. Tapi sejauh ini masih lanjut sih. Iya. Ya mudah-mudahan kita tinggal tunggu aja nih ya. Akan kemana lagi? Karena ini di 15 tahun momennya konsernya. Iya, tahun kemarin sebenarnya. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Terus ini juga katanya mau bikin konser di Hong Kong. Iya. Iya, itu juga salah satu konser 15 tahun masuknya rangkaian itu. Oh, berarti bukan cuma di Indonesia ya? Bukan. Jadi 15 tahun itu kan 15 kota. 15 kota plus ada sebenarnya kemarin konsepnya ada beberapa negara juga, tapi masih Asia. Salah satunya adalah di Hong Kong. Salah satunya enggak di luar 15 itu. Gitu. Jadi kalau 15 itu Indonesia, tapi Hong Kong, terus kemarin itu Malaysia, Singapura, Brunei yang sekitar-sekitaran ini yang banyak pahlawan devisanya gitu. Jadi rencananya, dan ini Hong Kong kesampaian gitu. Oke. Ini gue sempat dengar, bener nggak? Kan lagi ada lagu baru judulnya Memory. Ini tuh dibikin untuk jadi yang terakhir atau salam perpisahan. Iya apa tidak? Apa mau 50-50 atau mau call a friend? Gimana? Gue lagi minum dulu. Andi dan jawab aja. Ya sebenarnya gimana ya? Kita tuh belum mau ngomongin itu soalnya. Oh gitu? Ya. Waduh. Jadi kalaupun banyak sih yang nanya, cuman untuk saat ini sih kita ngerasa aja masih belum waktunya deh kita kalau buat ngebahas itu. Sampai nanti aja waktu. Tapi ceritanya ya memang seperti itu. Oh. Nah, si lagu Memory itu sendiri sebenarnya menceritakan tentang apa nih? Kalau dari lagunya aja ya. Lagu ini tuh ceritanya tentang kami tuh nangkep momen kerinduan sebenarnya. Jadi di lagu ini tuh masih tentang cinta-cintaan sebenarnya, tapi cintanya yang universal, bukan hanya pasangan. Jadi ini kayak lu pasti pernah ada di posisi yang misalnya lagi ngelamun atau nggak usah ngelamun, pas lagi ada kerjaan tiba-tiba ke-recall tentang kenangan masa lalu, misalnya kayak oh iya sih dulu teman gue itu kami tuh suka mandi di sungai gitu misalnya, kemana ya dia sekarang ya gitu. Bisa juga ke orang tua sama anaknya, bisa juga tentang suami istri yang LDR gitu misalnya, istrinya ditinggal di rumah, suaminya lagi
nambang di Mars gitu misalnya. Jauh. Jauh. Kayak temennya Elon Musk ya. Ini kalau si memorinya tuh secara pembuatan lagu itu udah dari lama punya bankingnya atau memang Kita 2016 ini 2023 ya? 2000 ya. Ini 2023 sekarang. 21 Desember. November Desember. Pertama kali aku dapat sampel itu tuh. Oh, bukan. November Desember. Lagu ini tuh Bapak kita di band yang sama bukan? Lucu ya. Parah dia lupa. Berhasil nih. Berhasil. Alhamdulillah. Kan kita dikirimin lagu voice note sama si Ima itu kan November ini waktu kita bikin klip itu loh, Dit. Oh, bikin klip. Kita bikin klip Demi Tuhan Aku Ikhlas yang sama Ivan Seventeen. Mai waktu itu bawa refnya. Oh, kalau kondisi ref, gua nggak diajak, mereka berdua. Waktu itu dia masih di pantesan nggak tahu. Dia masih di Jawa Timur. Ngisi koplo-koplo gitu. Iya, waktu itu Mai bawa refnya doang. Di waktu kita lagi bikin klip itu. Nah, cuman dari situ sampai 2021-an songnya, bridge-nya, musiknya gimana nggak dapet. Belum ada. Andit nyari nggak nemu, gue nyari juga nggak nemu. Sampai akhirnya Mai kirim di November 2021. Ini songnya begini, musiknya begini gitu. Oh, jadi lumayan panjang ya, maksudnya perjalanan si lagunya lumayan panjang. Lumayan gitu. panjang. Dan akhirnya Desember deh. Desember 2021. Fix nggak nih? Kunci jawaban nggak? Fix ya. Saya kunci ya. Kunci ya. Apa mau tirai satu? Jadi 2021 di memori ini akhirnya baru jadi lengkapnya, maksudnya jadi gitu lengkapnya, ya? Lengkapnya ya. Walaupun itu juga nggak 100% fix ya, masih ada perdebatan di beberapa ini. Jadi kalau ngomongin masalah Armada, ya lagu-lagunya pasti udah pada tahu lah, Opera Squad juga. Ini lagunya easy listening banget. Kalau nanyain inspirasinya, sebenarnya inspirasi kalian untuk bikin lagu kayak gini tuh dari mana gitu? Ya, rata-rata pengalaman pribadi. Ada juga beberapa yang cerita orang kita adaptasi. Ada beberapa juga yang kita nonton lalu dapat ide lah. Story itu kita bikin gitu. Tapi memang rata-rata pengalaman pribadi. Ya, tapi kalau masalah musik nih biasanya yang sering tuh bareng-bareng ya. Kalau dari musiknya ini kan, kalau tadi misalnya dari lirik, nyari lirik segala macam. Kalau dari bikin, nah musiknya kayak gini aja nih gitu. Kalau musik tuh sebenarnya kita punya job desk-nya masing-masing. Nah, gua tuh lebih ke lirik, terus visual dari Armada itu akan seperti apa, itu jatahnya gua tuh yang di depan kan. Kalau Andit tuh lebih ke keuangan, ngatur keuangan, flow-nya gimana. Bapak paling penting ternyata Pak Andit ini ya. Kalau Mai tugasnya memang di musik produksi musik, dapur rekaman dia. Itu bagiannya Mai. Tapi misalnya gua bawa lagu gitu, atau Andit nunjukin lagu, atau main nunjukin lagu, atau gue nunjukin lagu. Nah dari kita tuh pasti kan udah misalnya lagu A, oh ini nanti suasananya, biasanya kita ngomong gitu, suasananya kayak lagunya band ini, yang judulnya ini, suasananya kayak gitu ya gitu. Nah biasanya gitu. Soalnya kalau gue ngobrol sama beberapa musisi yang dipikirinnya kan adalah ya udah nih chordnya apa nih, gimana nih gitu kan. Tapi kalau kalian tuh malah nuansanya. Kalau kami tuh lebih mentingin nada dulu. Jadi proses pembuatan lagu tuh dimulai dari nada. Liriknya ngaco gitu bisa diberesin nanti. Beberapa kesempatan juga kadang pada saat take vokal baru diganti, bongkar-bongkar gitu. Jadi direvisinya ketika pas udah lagi nge-take gitu ya. Tapi yang penting musiknya udah jadi duluan. Gitu. Karena kalau gue pribadi tuh tipikalnya nganggap si lagu ini tuh sama kayak lu acting. Jadi kalau acting tuh kan menyesuaikan kan, kalau kayak mau marah tuh mimik muka tuh kan harus. Nah kalau take vokal gue ngerasanya suara ini yang bisa merepresentasikan moodnya itu gitu. Kalau nyanyinya lagu pergi pagi pulang pagi gitu misalnya, nggak mungkin yang kan nggak match. Yang satu lagunya cerita tentang semangat,
tapi kok lu nyanyinya sambil Iya, melemes gitu. Iya. Nah, itu tuh yang kadang-kadang bisa merubah lirik juga pada saat lagi take gitu. Oke. Gue tipikalnya begitu. Nah ini dan juga ternyata sekarang buka bisnis. Iya. Armada tuh bisnis. Ini terus Transportasi. transportasi. Armada bus beneran namanya. New Armada. New Armada bener. Banyak tuh. Jadi nih buka bisnis kuliner. Ya beberapa. Ada. Terus itu katanya bikin Armada makan Indonesia. Yang uniknya adalah satu porsi makanannya cuma 2.500. Itu gue sih, itu lu? bukan Armada, tapi gue oke. minta izin ke anak-anak karena namanya itu Army. Oke. BTS dia. Iya. Fansnya BTS namanya Army loh, Pak. Atau kulit, Army kulit. Itu Army. Iya, jadi Army itu Armada Makan Indonesia. Oke. Jadi itu gue sama istri ceritanya punya cita-cita pengen punya rumah makan gratis, Oke. ngasih makan orang gitulah, karena kan sebaik-baik manusia kan adalah manusia yang bermanfaat kan. Betul. Gitu. Nah, pengen nyoba jadi manusia yang bermanfaat lah gitu ceritanya. Pengen bikin rumah makan ini. Cuman kalau ini tipikalnya nasi kotak kan, Pak. Nasi kotak itu harganya satunya 2.500. Tapi kalau lu bawa ke warteg itu sebenarnya porsi 10.000. Jadi ada ayam, ada ini gitu. Cuman orang bayarnya 2.500 aja dan nggak boleh beli satu, harus beli 2. Oh, kenapa? Karena Nggak ada kembalian? bukan. Karena Nggak ada gopean katanya. karena konsepnya ini adalah kalau perut lu kenyang, lu juga harus ngenyangin perut orang lain gitu. Oh. Jadi ya ini bisa dia sedekahin juga atau dia bisa kasih ke orang lain. Nah, Army ini alhamdulillah belum banyak sih porsinya, baru setiap harinya 150 porsi lah kurang lebih. Lumayan lah, Pak. Setiap hari. Nah, kita naruhnya di namanya Surau Duta Munzalan di daerah Ciledug. Itu masjid gitu, dan ini untuk makan siang. Jadi orang habis zuhur dia bisa beli si Army ini. Ya. Tapi di SDM itu di Surau Duta Munzalan itu makan pagi itu gratis. Makan siangnya ya beli Army Ya. ini, makan malamnya juga gratis. Jadi semua yang datang ke sana jamaah bisa makan. Wah, luar biasa. Begitu. Luar biasa. Ceritanya Luar begitu. biasa. Kalau Army ini. Terima kasih tepuk tangannya, terima kasih. Terima kasih. Mas Andit pernah Enggak, itu Rizal sendiri. Oh gitu. Jadi gue izin sama anak-anak untuk pakai nama armadanya ya. ini gitu. Karena tagline-nya si Army ini Indonesia mustahil lapar. Oh, Jadi asik. doanya adalah nggak ada lagi orang Indonesia nih yang kelaparan. Amin. Nah, kenapa berbayar? Kan ada beberapa orang tuh yang nggak mau ini, Pak Dika. Nggak mau makan gratis tuh, mereka nggak mau. Betul. Kayak ada pride-nya gitu. Nah, jadi 2.500 inilah yang sebenarnya jadi syarat doang aja. Iya. Gitu. Itu tapi misalnya kan tadi minimal harus 2. Minimal harus 2. Kalau maksimal ada maksimalnya nggak? 6 kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi pastilah ada batasnya. Ya. Nggak bisa ini. Yo, saya langsung ambil semua gitu. Dan kami itu konsepnya adalah memang langsung direct ke orang yang membutuhkannya. Di awal-awal beberapa ada yang, wah murah nih, gue mau beli ya buat sedekah Jumat gitu. Iya. Ya kalau lu mau beli, gue hargain 10.000. Oh. Karena kan lu punya duit. Iya. Ini nih untuk orang-orang yang dalam tanda kutip memang membutuhkan gitu. Iya, berarti lu emang jualnya juga ngelihat-lihat ya maksudnya, Iya. nggak asal Nggak. ini beli 2.500 udah gitu. Goceng ya maksudnya jadi 5.000 ya? Iya, 5.000. 5.000 gitu. Oh. Ini kan gua ngeliat Instagram. Iya. Instagramnya Rizal. Ini sempat dikasih surprise Iya. sama istri. Sama istri. Itu gimana pas lagi manggung? Pas lagi manggung Kan? Pas lagi manggung. Terus dikasih surprise-nya, panggungnya ditutup, diruntuhin. Enggak. Riggingnya dibongkar? Enggak. Sound system Enggak, dicabut? lebih ke dia ngacak-ngacak penonton. pulang. Ngapain di sini semua? Enggak, jadi sekitar 4 berapa bulan yang lalu ya? Perform ini kan. Iya, perform yang di Jakarta itu. Oh, acara yang besoknya udah selesai itu, ya konser itu di situ. Nah, terus istri itu
ngasih surprise-nya ini Pak, ngasih tahu kalau dia hamil. Oh iya. Gitu. Jakarta itu. Jakarta. Acara apa sih? Festival ya? Iya festival. Bulan apa tuh? Akhir tahun Nanggru lalu. Aceh Darussalam. Enggak. Aceh Darussalam. Baru ini. Bisa Pak. di Jakarta. Oh baru-baru ini? Tahun lalu sih. Iya kan ini Iya tahun lalu benar tahun lalu. Gue cek lagi. Iya tahun lalu Mas Adit. Baru-baru ini Tahun lalu. Tahun lalu Karena ini ya. kan 2023 sekarang kan. Iya orang sekarang kan baru Februari kan. Iya. Baru-baru ini. Iya benar baru-baru ini. Iya. 2 bulan lalu baru. Baru tahun lalu. Mas Adit kan itu tahun lalu. Mas Adit. Aduh, ya Allah. Oh jadi akhirnya dikasih tahu. Oh, alhamdulillah. Dan memang alhamdulillahnya gitu kan, kami kan juga masih pernikahan baru kan, baru 4 tahun. Alhamdulillah ini hamil yang ketiga. Wih, alhamdulillah. Gitu. Jadi insya Allah nanti Juni lahiran. Juli. Terus Desember hamil lagi. Oh, Gitu. kejar target Bapak. Enggak kerja target. Oh, enggak. Tapi kami tuh mengembalikan pola 442. kakek-kakek dan nenek-nenek kita zaman dulu. Oh, yang banyak anak. Iya, Ya, yang kalau zaman hobinya dulu kan- adalah bercocok tanam. Banyak banget tuh apa? Gitu. Orang-orang zaman dulu tuh anaknya masih Banyak. banyak Iya, ya. banyak. Karena gue percayanya gini, ada kan beberapa orang yang tidak mau punya anak, yaitu pilihannya Oh dia. iya, betul itu. Ada juga yang pilihannya gue kayaknya cuman 2 cukup deh Iya. gitu. Nah kalau gue sama istri tuh ya alhamdulillah visi misinya sama gitu. Jadi kan kalau kita ya kan Muslim tuh percaya kan kalau orang sudah meninggal pahala jariahnya itu kan 3 kan, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, sama satu Doa lagi doa dari soleh. anak kan. Iya. Doa dari anak yang soleh. Nah kalau kami itu berpikiran kalau anak cuma 2, yang Doanya. naik tangannya kan Iya. cuma 4. 4. Nah tapi kalau anaknya 6, 12 yang naik. Iya benar. Kalau anaknya 24 ya kali aja 48 tangan yang naik gitu. Jadi dan kalau Allah udah kasih anak yang banyak nggak mungkin ngasih rezekinya sedikit. Iya. Karena tiap orang kan sudah dijamin rezekinya masing-masing kan? Betul. Gitu. Jadi kalau kakek nenek kita dulu bilang banyak anak banyak rezeki, gue percaya itu. Iya. Ya tapi terserah ya pilihan kan. Itu balik lagi kalau sekarang balik ya. lagi. Ya, Gitu. personal masing-masing ya. Almarhum bokap gue juga 12 bersaudara. Wih, Masya Allah. Banyak banget. Bokap gua 12 juga. Sama ya? Tapi neneknya nyokapnya 2. 2. Oh, oke. Nyokapnya 2. Itu juga banyak tuh makanya. Saudara-saudara akhirnya jadi banyak. Iya. Makanya kemana-mana ketemu mulu. Saya saudaranya. Yang dari mana? Ini kalau ngomongin masalah Mas Andi ternyata pernah bercita-cita jadi pilot. Iya, dia buat nulis. Pulpen. Pulpen pilot warna biru ya Bapak ya. Lebih pingin yang biru bukan yang hitam ya katanya. Jadi pilot itu ditulis sama orang. Oh, pingin jadi kuncup gitu maksudnya. Dia Jadi jadi orang yang cosplay. cosplay pilot. Iya, Nih, cosplay. pernah punya cita-cita itu? Akhirnya Kayaknya pernah. Dia pernah. kayaknya ragu. Kayaknya Jangan bikin kreatifnya merasa bersalah dong, bilang iya gitu. Iya benar. Pas SD kayaknya. Oh, pas SD. Iya. Tapi itu akhirnya berhenti ketika di mana? Kan namanya Ketika- cita-cita tuh kan Habis tintanya berhenti. Ganti ya gitu kan. tapi beneran karena waktu itu masih inget gak kenapa alasannya aduh gue pengen jadi pilot nih. Ya namanya Anak-anak. anak kan Ya. ngelihat film orang mengendarai pesawat gitu kan. Oh, iya. Wah, pengen jadi pilot. Pikirnya muda kali ya. Yang anak-anak bocah. Iya. Gara-gara nonton Top Gun mungkin dulu ya nonton Top Gun. Besoknya nonton balap-balapan jadi ini sopir. Lu pembalap. Tapi gue sampai sekarang masih kayak gitu. Gue kalau nonton film, terus filmnya nyeritain tentang sebuah pekerjaan, gue tuh pingin kayak gitu. Iya. Kayak nonton Kalau anak-anak sih memang begitu. Oh iya ya. Kalau Makanya pentingnya juga kita kalau ngasih tontonan ke anak-anak itu lebih baik ke hal-hal yang positif kayak superhero atau apa. Karena itu kan mengajarkan sebuah kebaikan. Jadi Ya. membentuk kepribadian dia juga. Wah, ini hal yang harus gua tiru nih. Hal-hal Ya, baik ya. menolong orang, bantu orang begitu. Ya, Ya, betul. itu seputar pola asuh anak. Iya betul. Anak saya juga nontonin superhero mulu, pingin berubah aja tiap hari kayaknya. Iya. Aku pingin berubah nih, kok nggak bisa. Ya sabar ya, berubahnya dikit-dikit kan gua. Nggak bisa langsung berubah langsung jadi satria baja hitam gitu. Nih kalau dilihat dari Instagram kalian gitu, masing-masing personil, kalian tuh adalah tipikal family man banget. Ini emang seperti itu ya. Itulah yang kalian ingin perlihatkan. Gue sebenarnya belajar dari Andit. Oh gitu. Ternyata itu Andit ini kan family man banget gitu, yang di rumah
sama sama anak, ya. sama keluarga gitu, dan banyak positifnya. Oh iya. Termasuk sedikit pengeluaran. Dan itu yang gue tiru. Oh, tepat dari situ ya. Iya bener sih. Bener juga. Enggak. Itu memang benar ya salah satunya. Tapi Iya. Tapi bermanfaat. lebih nggak banyak tahu ya. manfaatnya. Lebih kalau gua Andit dan Ma itu kayak mungkin karena ngerasa kami tuh pernah di titik yang di rumah tuh hanya cuman beberapa Iya. hari doang Iya, gitu. iya, betul. Sampai kayaknya kehilangan banyak momen gitu, dan jadinya pengen gimana caranya ada waktu luang ya habisinnya bareng sama Keluarga. keluarga. Iya, Gitu. iya, iya. Oh kan Pasti juga teknologi kan sekarang maju. Kalau dibilang lu nggak nongkrong sama temen, lu nggak nongkrong ini. Kalau emang niatannya silaturahmi, bisa telepon, bisa video call, atau kan bisa datang ke rumah. atau bisa datang ke rumah Iya kan? gitu. Ngumpul di rumah maksudnya, yuk ngumpul aja di rumah gua gitu kan. Itu juga bisa kan tanpa mengurangi waktu bareng sama keluarga. Iya. Tetap di rumah Dan gitu kan. tanpa mengurangi rasa hormat. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat dan juga nggak ngeluarin dompet saya. Kalau di rumah saya bisa bikin semuanya. Yuk, gue bikin aja semuanya kan. Tapi kalau kalian masih secara bandnya sendiri ya, Armada gitu, masih sering ngumpul untuk ketemu atau kalau sekarang ya itu udah mempergunakan teknologi aja kita Kalau iPhone. ngumpul tuh otomatis pasti berdekatan ya. Ya. Kalau gue sama Rizal udah berapa tahun jalan kita Udah ngumpul? dari zaman dulu kita berdekatan 24 jam. terus. Sampai sekarang juga 24 jam deket gitu. Oh iya. Rumahan sebelah. Oh, lah ya kan. rumahan Dong, sebelah. begitu. Sebelahan rumah. Ya, Aku balik gitu. Rumah sebelah ya. Kalau Jadi gua- cuma setengah doang. Kita berdua kan sebelahan rumahnya. Oh. Jadi otomatis ya bisa dibilang tiap hari ya ngumpul lah. Iya. Ya gampang berarti. Ngeliat dia Anak mondar gua mandir pagi depan jalan rumah ya kan sama hampir anak tiap hari. Oh gitu. Sore jalannya bareng sama anak. Tapi kalian gak enek gitu apa? Kayak temenan bertahun-tahun, berapa tahun berarti udah 15 tahun lebih 15 dong? tahun. Lebih ya? Kan Lebih ya. dari awal Lebih. pertama bareng-bareng. 2007 ya. Gue pertama kali 2005 kenal ya? dia itu pas gue masuk kampus. Dia satu tingkat di atas. Iya, senior. Gua. Oh senior. Karena gue masuknya telat kan. Oh, oke. Gue ngambil 1 tahun di satu baru pindah ke kampusnya dia. Jadi otomatis dia waktu itu angkatan senior. Iya seniornya. Kenal dia di situ. Iya udah berapa Dulu mau tahun? berantem gua sama Adit. Ah serius? Karena Songong banget gini. gua ngerasa dia Gue baru masuk ya di kelas. Ini anak-anak baru kita ospek dulu ya. Oh, iya. Yang mau ospek sama gue. Siapa dia orang gue bilang. Iya, Adit ngeliat gue dulu. songong, gue ngeliat dia songong. Gak taunya seben. Gak jadi dong. Songong-songongan gak jadi. Oh gitu, berarti ya udah lama banget dong kalau dihitung dari 2004 Itu ya? 2000. 2004 2005 awal. 2005 awal. 2005. 2005 awal. 2005 Oh awal. kalian tuh kuliah 2005 awal? 2005 2005. Oh gitu. Ya 2004 deh kayaknya. Saya tua sekali ya berarti. 9 berapa? 77 saya. 77 tuh lulus kuliah kan? Itu 77 tuh udah kerja. Udah kerja. Udah kerja saya. Ya Allah. Berarti kan kalian ini sebelah, kalau sama Mei jauh. Mai jauh. Jauh. Dia beda 3 provinsi ya. Wah jauh ya, beda 3 provinsi ya. Oh, masih Jakarta. belum ada di peta sih, lagi digambar. Iya. Kalau buka US itu kok titiknya masih putih gitu layarnya kan. Kita Masih sama Google. Mai masih satu provinsi gak sih? Masih lah Masih ya, kayaknya. masih satu provinsi. Kayaknya mungkin. Cuman perjalanan menuju Mai itu males aja. Karena jauh ya. Jauh, ya. Masih jauh. suka tersesat. Ya Wes juga kadang-kadang ngerah ya Gak ada katanya. orangnya dibully. Wesnya sampai bilang Wes Thomas, Wes Thomas. Wes Thomas mulih wae. Gitu sampai. Kan tadi ngobrol sebelahan ya. Iya. Rumah kalian sebelahan. Ini kalian ingin mengakrabkan diri terus sampai akhirnya jadi besanan nggak anak-anak kalian? Ada yang sumuran nggak? Ya, hampir Hampir seumuran kan? Anak pertama itu lebih tua setahun daripada anak pertama gua. Ah. Anak kedua tiganya itu di bawah di anak bawah gua setahun lagi 1 ya. tahun hampir. Beda setahun lah. Oh, deket-deket dong kalau gitu Gitu, mah nggak beda-beda deket-deket, jauh itu. deket-deket. Ada nggak buat nanti ini biar kita deket Gak aja. bisa besanan. Oh, nggak bisa. Anaknya laki, yang kedua sama Oh. ketiga, yang pertama perempuan. Ah. Nah, anak gue yang pertama laki-laki. Nah. Anak gue yang kedua laki-laki. Ah. Anak gue yang ketiga nih kayaknya laki-laki lagi. Oh.
yang keempat perempuan baru. Oh, udah Bapak siapin ya sampai sononya ya. Ya udah tuh. Gitu tuh anak pertamanya cewek perempuan. Enggak ada niatan untuk udah kita ini aja. Belum tahu lah ya. Masih kecil-kecil juga ya. Masih kecil-kecil juga. Masih panjang. Gimana nanti aja ya. Gimana nanti aja. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau Tidak misalnya menutup kemungkinan saya tidak berbesan sama dia. Tidak menutup kemungkinan juga kami berbesan gitu. Iya benar. Ini ada Bisa. balik lagi ke pertanyaan si lagu Memori. Kira-kira ada memori yang pingin kalian inget terus nggak? Dan ada memori yang nggak pingin diinget-inget lagi gitu? Ada nggak sih? Dari masing-masing deh, masing-masing. Memori. Banyak ya. Banyak. Kalau flashback ke zaman dulu gitu kan, pas kita masih umur malah di bawah 20 tahun kan, itu banyak banget. Di bawah 20 tahun ya. Iya. Umur kita kan masih 18 apa 19 gitu kan. Banyak hal-hal. 24 kan. Enggak, 25. Lebih tahun. Gue tuh nggak bisa ikut yang kayak gini-gini karena gue tuh pingin jadi kayak gue juga 17 gitu. Tapi nggak cocok maksudnya. Jangan lah. Terlalu ini ketara. Gue ketara banget dari rambut aja udah putih kan katanya. Kalau dia terlalu ketara berarti dia satria baju hitam. Ketara menama. Ketara Minami. Jadi ada yang waktu zaman dulu. Zaman dulu lah. Terutama hal-hal yang karena kita ini ya merantau, maksudnya itu kan, kita merantau, kita hijrah ke Jakarta dan Lebaran pun nggak pulang saat itu karena ada beberapa Lebaran yang kita nggak pulang, ada beberapa Lebaran maksudnya itu karena kondisi juga masih nggak punya uang kan, jadi mau nggak mau kita memang harus jalan. Tapi tetap bisa makan ketupat kan kita waktu itu. Karena belinya ketoprak. Ya kalau ketoprak pasti ada ketupatnya. Kalau nggak ada ketupatnya kembalikin gerobaknya. Ya waktu kita masih di pasar Minggu. Masih di pasar Minggu pulang sholat Id. Makan tupat nih. Gimana nih? Tiba-tiba tukang ketoprak lewat. Wah, ketupat tuh. Gitu. Ya apa-apa lah dengan apa namanya? Topping yang berbeda. Kan bisa sama ini ya, sama. Ketupat. Itu adalah memori yang akhirnya pingin lo inget apa yang lo karena ini banyak kehilangan momen terutama sama keluarga. Jadi ya banyak hal yang makanya kalau kita pulang ke Palembang tuh tujuan utama kita juga pasti ya udah stay di rumah aja deh. Terutama kalau kan aku masih ada keluarga di Palembang, ya udah stay di rumah aja, nggak nongkrong, nggak main sama ini. Kalaupun ada temen yang ngajak ketemu, udah ke rumah aja ngumpul gitu kan. Karena bisa memang barengnya menghabiskan waktu sama keluarga. Itu apa memori-memori yang dulu pernah hilang gitu kan, berasa banget lah pas kumpul. Apalagi kalau sampai ada salah satu anggota keluarga tuh yang sudah tidak ada lagi di dunia kan, gitu kan, ada rasa kayak aduh rindu banget ya. Iya. Dan nggak bisa ngulang lagi ya. Bisa ngulang lagi gimana gitu. Jadi makanya kalau itu waktu tuh berharga banget kalau memang bisa balik ke sana terus kumpul gitu kan, dilama-lamain begitu. Ya. Duh, pada tadi harusnya gue pakai lagu sedih. Biar nambah aura dapat gitu. Kok Corona Tomo lah minimal. Atana nenek mutusi teru. Lalu gimana? Yang mendem tiba-tiba mendem. Ini kok kenapa penyanyinya tenggelam ya kata gue. Penyanyi nyanyi dia tiba-tiba mendem jadi mono. Terus kalau lu banyak sih, banyak yang tapi kayaknya kalau gue memilih untuk apa ya ada beberapa yang pengen gue skip, bukan di skip sebenarnya, lebih ke jangan sampai kejadian lagi deh di masa mendatang gitu. Ya banyak lah kenakalan dulu gitu. Betul. Namanya manusia. Tapi ya alhamdulillah Allah kasih umur sampai sekarang kan, jadi kayak ini pengalaman itu jadi acuan bahwa ini tidak boleh dilakukan, yang ini boleh dilakukan, yang ini nanti kasih tahu ke anak bahwa kalau begini nanti endingnya akan begini. Kalau ini ya jadi pedoman lah nanti untuk masa depan gitu. Tapi kalau yang ngena banget sih apa ya? Yang tadi gue bilang di awal mungkin salah satunya ya. Kayak kalau lu punya mimpi atau teman-teman yang Gen Z sekarang kalau lagi nonton nih, kalau emang punya mimpi itu harus bangun tidur gitu. Betul. Karena kalau mimpi itu kan ditidur kan.
Kalau Ya. mau dijadiin realita ya harus bangun gitu. Ya. Jangan terus Jangan tidur. terus tidur, ya. Ya akan Terus jadi mimpi. terus jadi mimpi, nggak jadi kenyataan gitu. Jadi kalau punya mimpi ya bangun dari tidurnya, kejar, dan kejarnya tuh totalitas maksimal gitu. Ya, sama lah kalau kita berkaca sama Armada gitu ya, ngelihat kalian hijrah dari Lampung akhirnya pindah Palembang. dari Palembang Lampung tetap Palembang, pengen Lampung, ada kan Serang, ya kan dia yang kan lewatin geser itu, situ lewatin maksud saya itu, tadi iya. lewat Bener. jalur darat soalnya Bener, jalur darat, bener. iya maksud Bener. Iya. Kita ngeteng juga, sempat ngeteng. Sempet kan Sempet nah ya ngeteng. itu gitu dari Palembang Lampung, Serang Banten ya kan terus baru Tangerang baru Jakarta. kan itu tadi kan memang nyicil kan itu Belum selesai tadi. Belum selesai. belum tadi tuh kelewat aja gue lupa kan Dia Om Dika ini kan langsung perjalanan yang ke Lampungnya Iya, gitu. karena kan dari awalnya kan dari Gue Palembang. ngasih tau dulu dari Palembang dulu Om. Nah iya betul. Karena kan gua udah pada tahu dari Palembang semuanya. Ngapain kita benerin sih? Ini sama mereka loh. Itu maksudnya kan hijrah berjalan seperti itu kan pasti juga butuh keberanian untuk itu. Bener. Itu kan yang kenapa kalian akhirnya mengejar cita-cita kalian untuk ya udah yuk. Sama ada pelajaran penting yang tidak kami lakukan dulu, tapi mungkin boleh dilakukan sama teman-teman generasi yang sekarang gitu. Jadi kalau lu punya mimpi, pastikan betul-betul orang tua lu tuh tahu step lu tuh ke depannya nanti akan jadi apa. Biasanya Om Dika udah punya anak kan ya. Nah, jadi orang tua itu biasanya nggak kasih izin ke anaknya karena anaknya nggak jelas. Maksudnya, gue mau keluar nih gitu misalnya. Keluar kemana? Nah, pasti orang itu gitu sama teman-teman kemana gitu. Pasti akan tapi kalau lo nanti gue akan ke sini ngelakuin ini sampai jam sekian. Nanti habis itu gue akan pulang pakai angkot apa segala macam. Penjelasannya detail, orang tua akan oke. Lo boleh pergi, tapi ada rules yang harus ditaatin gitu kan. Nah, kami dulu ngomong sama orang tua tuh yang cuman mau jadi apa kalian di masa mendatang? Jadi musisi. Terus ya. kami nggak ngejelasin detail gitu. Nah, teman-teman Gen Z ini bisa ini jadi pelajaran bahwa kalau lo punya cita-cita, punya mimpi dan pengen lo lakuin, kasih taunya detail sama orang tua. Kasih sampel siapa yang berhasil. Misalnya kayak gue mau jadi YouTuber yang siapa? YouTuber sekarang kan banyak, ada yang lah. tertutup, yang terbuka, yang bener. apa? Terblok. kasih benchmarknya sama orang tua lu. Jadi kan ridhonya orang tua kan ridhonya Allah juga kan. Kalau Muslim tuh percaya itu. Jadi kalau lu sudah diridhoi sama orang tua lu, jalan lu tuh insya Allah lancar banget gitu. Nah kami ngerasain susah-susahnya karena mungkin dulu orang tua juga yang kayak beneran gak sih ini anak gua ntar gimana sampai akhirnya kita sudah menghasilkan sesuatu. Wah, ridho itu udah maksimal dikasih. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi makin lancar jadinya. Jadi ya. jimatnya Armada tuh kalau bukan doa dari orang tua mah kita udah mati di tengah jalan dari kapan tahu istilahnya. Sama. Gitu. Saya juga sama tuh. Gitu. Doa dari orang tua. Jadi apa namanya, kalau boleh sharing, bukan ngajarin tapi sharing aja ini untuk teman-teman yang generasi muda. Kalau lo punya cita-cita lo harus kejar, harus kasih tahu ke nyokap lu gitu. Itu jimat lu juga kan. Iya. Ngasih taunya detail. Iya. Saat nyokap lu bilang bismillah nak sama Ridho gitu. Ya. Udah gas terus, jangan kasih rem. Betul. Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu berarti tinggal dari elunya. Tinggal dari ya kan? kita, Kalau dari dari diri ridho pribadi. orang tuanya udah, dari tinggal elunya memaksimalkan itu. Naik turun baper dipandang sebelah mata sama orang, nggak ada urusan. Sikat terus. Sikat terus, hajar terus. Oke, nih nanti kita abis ini bakalan ada games. Oke. Nah, tapi sebelumnya boleh sedikit dinyanyiin gak sih lagu itu? Lagunya Armada Yang Memori ya? Ya, refnya. Atau terserah, atau yang mana aja deh. Walaupun raga kita tak bersama, tapi ku yakin hati kita menyatu. Diriku ini sungguh merindumu. Ku akan pulang
Aku akan datang temuimu. Ini gitarnya rendah banget. Oh, iya. Tadi mau naikin kunci takut salah. Oke, kalau gitu kita sekarang bakalan masuk ke games. Games namanya adalah TMI, Tebak Musisi Indonesia. Jadi nanti akan ada potongan foto musisi yang harus kalian tebak namanya, ya. Dan kita bakalan, gue bakalan ini aja ya, jadi game masternya aja. Jadi ini antara Andit sama Rizal aja berdua. Oke. Tapi sebelumnya harus ada ini dulu bel. Itu kan harus ada bel. Oke. Jadi ini udah ada belnya masing-masing, silakan nanti tinggal dipencet. Oke. Sebelum kita mulai games yang satu ini akan ada yel-yel. Silakan. Oke, kita akan mulai games TMI, Tebak Musisi Indonesia. Yang tahu langsung silakan bunyikan belnya. Kita akan mulai. Ini dia pertanyaan yang pertama. Siapakah dia? Silakan tutup. Ini kayaknya Andika nih. Andika Kangen Band. Andika the Tyson. Oh iya, ada lagi, ada Andika ada ya. Apa Andika Pratama? Betul. Dan kita langsung lihat saja jawabannya adalah betul. Andika Kangen Band. Oke, ini dia pertanyaan yang berikutnya. Siapakah dia? Musisi Indonesia. Giginya doang lagi. Ya, betul. Soalnya tadinya mau cupingnya doang rada susah. Ada clue-nya nggak? Ada clue-nya adalah dia seorang vokalis. Dia vokalis band. Oke, silakan Andit, Pak Adit. Faang ya? Iya. Faang dari Wali, Wali. betul. Oke, yang berikutnya siapakah dia? Silakan Bapak Rizal. Oh, ini itu. Ini itu tuh bener. Boril ya? Boril apa salah? Bukan. Kayaknya. Oh, ini bener ya, Boril ya? Boril. Boril Oh, dari ini Noah. Boril. Betul. Ini Ahmad Dhani. Nah, silakan Pak Andit. Ini apa tadi? Ahmad Dhani. Betul, sudah jelas. Dari gambarnya berarti silakan dihitung, tadi saya lupa ada berapa yang dijawab? Dua-dua ya? Oh ya, berarti ada 22 jawaban yang sudah dijawab. Dua-dua. Silakan berikutnya. Ini Kevin Vieira. Kevin, betul, Kevin Aprilio ya. Aprilio. Yang Betul. lahir di bulan Maret. Oke, kita lanjut. Yang ini siapakah ini? Oh, ini pakai jilbab ya? Datuk. Meli Guslo ya? Bukan. Silakan Pandit. Shanti bukan? Shanti. Bukan. Santi. Ini Shanti. Siapa ya? ini vokalis band nih kayaknya. Ya kan? Oh, Nah, silakan Pandit. Andri. Tantri. Iya. Betul. Iya enggak sih? Iya, betul. Ya, benar. Ya, hostnya pun ragu. Ini tuh Tantri itu, ini disclaimer ya. Ya. Orang-orang mungkin pada nggak tahu. Tapi Tantri itu sebenarnya referensinya Mas Yofi bikin lagu. Hah? Iya. Emang iya? Tantri apa? Oke, di berikutnya. Siapakah dia? Oh, jelas. Silakan Mas Andit. Gue belum mencet kok. Oh, belum ya? Iya, kok gue ini. Oh, ya, jangan mencet. silakan. Ini Oh, ini siapa ya? gue nggak berani bercanda kali Iya, iya. ini. Mas Bim Bim. Nah, ya, betul. Betul dong, sudah jelas. Bim. Oke. Saya juga. Yang ini gue tahu. Ini gue tahu. Ayo. Dia ini adalah debt collector di Pontianak. Jangan berteman sama dia deh. Jangan. Jangan kenal sama dia, jangan. Bawa sesat. Kalian lumayan kenal dekat ya berarti ya. Ya, Ini ya. Siapa dia? Ivan Seventeen. Oke, betul. AKA. Siapa nih? Silakan Ini Bapak Rizal. kayaknya Kang Arman. Arman Maulana. Arman Betul. Yoi. Satu yang terakhir silakan. Siapakah dia? Duta. Oke, Andi. Betul. Duta Sheila on Seven. Dan kalau kita hitung, gue tadi nggak ngitung, tolong siapa yang 7? 7 sama 3. Oke, kalau begitu pemenangnya adalah berarti. Rizal dengan Perasaan 7. gue jawab 5, dia bilang 3. Korupsi lu. Tapi nggak apa-apa. 7 dan 3. Oke, ini ada hadiah. Ada hadiah karena Tiket Kayak menang ini. 17-an. Habis lomba kelereng gitu. benar. Terima kasih, tapi ini kita waktunya udah habis. Terima kasih. Terima kasih buat banyak. Rizal, Terima kasih buat banyak, Andi, Om terima Dika. kasih. Sukses buat apapun yang nanti akan dilakukan ke Amin. depannya pastinya ya. Sehat-sehat terus, itu yang paling penting dari sekarang ini. Terus juga buat Armada, terima kasih udah main-main ke Opera Entertainment. Jangan lupa buat Opera Squad, kalau misalnya mau ngedengerin lagu Memori, bisa udah langsung bisa deh. Bisa. Bisa. Di semua platform musik ya. Semua platform digital. Digital. musik.
Bisa ya? Bisa di YouTube juga, video klipnya juga sudah ada. Sudah ada? Sudah tayang di YouTube. Sudah tayang. Oke. Siap, kalau kayak gitu silahkan langsung dilihat aja, kasih likes, kasih komen, dan yang pasti buat Armada sehat terus, lancar terus. Amin, amin, ya. amin. Mudah-mudahan Doain kalau kayak sama gitu. buat Om Dika juga. Betul. Terima kasih, dan kita pingin ngasih tahu buat Opera Squad, terima kasih untuk nonton dan sampai ketemu lagi di Podcast Versus. Kalau gitu kita pamit, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.